Halo, kali ini saya akan membahas bagaimana cara membuat video buat konten YouTube mulai dari ide, perencanaan, syutingnya, editingnya, sampai ke upload di YouTube. Membuat konten yang banyak ditonton orang ya pasti tujuannya tentunya untuk membuat konten yang menarik, berkualitas, dan banyak ditonton. Ya pastinya akan ada tahapan-tahapannya. Apalagi buat konten kreator yang nggak full time bikin konten, alias ada pekerjaan lain ya, kayak saya juga ada pekerjaan lain. Jadi harus pinter-pinter bagi waktu biar kontennya juga dapet, pekerjaan juga tetap bisa jalan. Tahapan pertama untuk membuat konten biasanya saya pastinya nyari ide terlebih dahulu ya. Tentunya ide konten yang kita buat ini harus sesuai dengan niche video kita atau tema dari channel YouTube kita. Dan kebetulan untuk tema dari channel YouTube saya ini secara keseluruhan ini adalah membahas tentang videografi. Jadi yang saya buat ya tentang video yang membahas tentang videografi. Entah itu videografi yang menggunakan kamera profesional, DSLR, mirrorless, atau juga videografi dengan menggunakan memanfaatkan smartphone untuk videografi, dan juga hal-hal lain yang berhubungan dengan videografi pastinya. Untuk mencari ide ini ada beberapa metode yang saya lakukan. Kadang saya ngelihat komen di YouTube ya untuk ide selanjutnya apa, kadang juga bener-bener nyempatin waktu buat mikir untuk bikin konten apa, kadang juga nyari referensi-referensi, dan biasanya saya bawa laptop kemana-mana sering ya, biar nanti ketika ada tempat yang enak, fresh pikirannya, bisa langsung saya tulis untuk ide-idenya. Ide-ide yang saya temuin tadi biasanya akan saya bikin daftar ya, atau listing buat nantinya akan saya kembangin lagi ke dalam bentuk skrip atau naskah video. Walaupun belum tentu semua ide-ide tadi yang saya listing itu terrealisasi menjadi konten, tapi paling enggak ada beberapa pilihan-pilihan ide yang bisa saya kembangin menjadi konten selanjutnya. Meskipun bawa laptop ini kemana-mana, tapi tetap aman, tetap ringan, karena ini sudah bersertifikat Intel Evo. Intel Evo ini semacam sertifikat yang dikeluarin sama Intel yang isinya standar-standar yang harus dipenuhi sama produsen laptop. Termasuk MSI ini sudah memenuhi standar dari Intel Evo, jadinya sudah ada sertifikat Intel Evo di laptop MSI Summit E14 ini. Jadi nggak semua laptop itu bisa ada sertifikat Intel Evo-nya ini. Salah satu syarat untuk Intel Evo ini adalah desain yang tipis dan ringan. Laptop ini juga pastinya sudah tipis dan ringan dan mudah dibawa kemana-mana. Intel Evo yang udah generasi ketiga, jadi sudah teruji. Menariknya untuk membuka dari slip itu nggak sampai waktu 1 detik. Jadi dari slip kita buka itu nggak nyampe 1 detik udah nyala. Mantep banget. Setelah ide ini ketemu dan saya buat daftar ya, biasanya saya pilih salah satu ide yang paling menarik, dan dari ide tadi biasanya akan saya kembangin lagi ke dalam bentuk skrip. Caranya dengan menuliskan poin-poin apa saja yang akan dibahas berdasarkan ide yang sudah saya temukan tadi. Dari poin-poin yang sudah saya kembangkan tadi, kemudian saya kembangin lagi ke dalam bentuk skrip dengan kalimat per kalimat lah, seperti itu. Setelah saya kembangin menjadi kalimat-kalimat, baru saya kasih opening dan juga saya kasih closing. Nggak lupa saya juga kasih keterangan-keterangan khusus, misal mana yang harus saya voice over atau VO atau saya rekam suaranya, dan misal yang perlu visualisasi khusus juga saya kasih keterangan di situ, biar nantinya gampang ketika saya mau ngasih visualisasi, pastinya footage apa aja yang perlu saya ambil. Selanjutnya jangan lupa kasih judul yang menarik biar video kita nantinya mengundang orang untuk mengklik video kita. Jadi semua video yang saya buat itu pasti ada skripnya, ada naskahnya. Ini memang ribet di awal, tapi nanti hasilnya akan lebih maksimal, dan proses produksi atau proses syutingnya itu akan lebih enak karena kita sudah ada skrip yang utuh. Untuk menunjang itu saya pakai laptop dari MSI Summit E14 Evo ini. Layarnya lebar 16:10, ini enak banget buat nulis-nulis skrip, dan juga yang menarik adalah kalau kita cuman ngecas 30 menit aja ini sudah bisa dipakai sampai 4 jam di pemakaian normal pastinya ya. Dan ini sangat ngebantu banget buat saya yang memang ada pekerjaan lain. Jadi harus bisa kerja dari mana aja. Enak banget, mau kerja dimanapun saya bisa pakai ini tanpa perlu khawatir baterainya habis.
Tahap selanjutnya setelah kita selesai bikin skrip, ya pastinya kita menuju ke tahap pengambilan video atau tahap produksi, tahap syutingnya. Dan untuk tahap syutingnya ini pastinya kita membutuhkan kamera dan peralatan tambahan. Idealnya memang kita menggunakan peralatan-peralatan yang proper ya, misal kameranya mirrorless, kemudian peralatan tambahan seperti mikrofon, tripod, dan lain-lain ya. Idealnya seperti itu. Ya tentunya kembali lagi kita sesuaikan dengan budget kita ya. Pasti kita pengennya peralatan yang lengkap. Tapi itu bukan alasan utama untuk kita nggak membuat video. Karena faktor utama video kita banyak ditonton atau enggak itu ya nggak cuma dari peralatan. Video dengan peralatan seadanya juga penontonnya sampai jutaan juga banyak. Nggak cuman video-video dengan peralatan yang proper aja. Intinya ya kita mulai aja mau pakai alat apapun itu. Yang penting ya bisa bikin video. Faktor yang mempengaruhi penonton banyak atau enggak itu kan macam-macam ya. Kontennya apa, jenisnya, kemudian cara pembawaan kita itu bagaimana, editingnya bagaimana, ada hal yang menarik dari video kita atau enggak itu kan sangat-sangat mempengaruhi. Jadi faktornya banyak. Nggak cuma peralatan. Buat awalan kalian bisa memanfaatkan kamera HP untuk memulainya terlebih dahulu. Dan biar audionya juga terdengar dengan baik, dengan jelas, suaranya jernih, ya kita perlu mic tambahan. Mic itu macam-macam, nggak harus yang mahal. Awal-awal bikin konten saya juga pakai mikrofon yang murah, 100 ribuan dulu, kabel panjang 5 meter, jadi bukan mic wireless. Ya walaupun sekarang saya sudah pakai mic wireless kayak gini, tapi dulu untuk awalan pakai mikrofon yang itu dan hasil suaranya juga bagus. Kadang-kadang sampai sekarang juga masih saya pakai. Dan mikrofon itu nggak cuman buat HP aja ya, karena colokannya juga bisa kita masukin ke DSLR dan juga mirrorless. Jadi kalaupun kita upgrade kamera masih bisa pakai mikrofon itu. Selanjutnya lighting, kalau misal kita belum punya budget buat beli lighting ya, kita bisa syuting di outdoor, manfaatkan cahaya yang sudah disediakan sama alam, yaitu cahaya matahari. Yang paling penting juga kita mencari tempat yang minim gangguan suara. Misalnya kalau kita syuting di outdoor ya berarti nggak ada suara kendaraan atau suara-suara yang mengganggu lainnya. Jadi hasil suaranya akan lebih bagus dan lightingnya juga bagus. Alat lain yang perlu juga yaitu tripod. Tripod ini fungsinya untuk meletakkan HP kita ya. Ya walaupun kita bisa meletakkan di meja kalau misal belum punya tripod, tapi kalau tripod ini lumayan murah juga ya. Kalau kita nyari yang murah, dari yang murah sampai yang mahal banget juga ada. Kita sesuaikan dengan budget kita. Kalau kita pakai handphone ya kita perlu pakai phone holder. Ini saya syuting di outdoor, memanfaatkan alam, memanfaatkan cahaya alami, cahaya matahari, jadi nggak perlu pakai lighting tambahan. Dan juga cuman pakai mikrofon panjang seperti ini, mikrofon kabel panjang 5 meter, harganya juga murah. Dan saya rasa suaranya juga udah cukup jelas ya, walaupun ada suara-suara alam di sini, suara-suara sungai, dikit-dikit. Cuman itu akan menambah suasana jadi lebih alami. Tapi kalau kita syutingnya di pinggir jalan, itu kendaraan lalu lalang itu akan mengganggu suara kita. Setelah tahapan syuting selesai, merekam video selesai, kita masuk ke tahapan editing. Dan biasanya saya pakai Adobe Premiere Pro untuk editingnya menggunakan laptop ini. Dari kamera atau mungkin dari handphone, kalau kita merekamnya pakai handphone, kita kopikan ke laptop ini ya kalau saya. Dan mengcopy filenya ke laptop ini juga cepat karena ini sudah menggunakan PCIe generasi keempat SSD. Jadi cepat untuk proses kopinya. Storage-nya ini 512 GB. Udah cukup lah menurut saya, tapi kalau misal saya perlu tambahan storage, biasanya saya pakai SSD eksternal yang memanfaatkan port Type-C Thunderbolt 4-nya. Jadi udah cepat, ditambah dengan SSD, ngeditnya juga makin cepat. Selain file-file tadi yang saya kopikan ke laptop ini, saya juga nyari file-file lain untuk keperluan editing, kayak musiknya, sound effect-nya, kemudian keperluan footage-footage lain. Saya gabungin ke dalam satu folder biar nanti manajemen filenya itu gampang ketika kita mengedit videonya. Untuk musiknya karena ini buat YouTube, buat upload YouTube, buat konten YouTube ya pastinya saya nyari yang free copyright biar video saya bisa saya monetisasi. Dan biasanya saya nyari di channel YouTube Audio Library. Saya nyari musiknya itu saya play satu-satu sampai nemu yang paling cocok. Jadi saya dengerin satu-satu sampai nemu yang paling cocok sama video yang mau saya buat. Memang prosesnya agak lama, tapi hasilnya akan, musik itu sama videonya akan lebih klik, lebih sesuai.
Untuk editingnya juga nyaman-nyaman aja, enak-enak aja karena ini sudah menggunakan prosesor terbaru dari Intel saat ini ya, itu generasi ke-12. Memakai prosesor Core i5 1240p dengan kecepatan 2,1 GHz, 12 core dan 16 thread. Ditambah RAM 16GB dan juga GPU Intel Iris Xe grafik, jadi bikin ngedit ini makin nyaman. Baterainya yang tahan lama bikin ngedit ya bisa juga di mana aja. Setelah editing video, tahap selanjutnya mengupload video. Tapi sebelum itu kita perlu membuat thumbnail videonya. Thumbnail ini penting karena selain pembahasan, judul yang menarik, orang juga akan melihat thumbnail video kita. Thumbnail bagus, menarik atau enggak itu juga menentukan video kita itu mau diklik atau enggak. Jadi di sini saya bikin thumbnail terlebih dahulu. Untuk edit thumbnailnya di Adobe Photoshop, pastinya pakai laptop ini juga. Ngedit video aman, apalagi foto ya pasti aman banget. Selanjutnya kita bisa mengupload videonya. Karena kita pakai laptop ya, kita bisa mengupload videonya di mana aja ya. Apalagi pakai MSI Summit E14 Evo ini sudah pakai WiFi terbaru, yaitu WiFi 6E dengan kecepatan yang lebih tinggi. Jadi nguploadnya akan lebih cepat. Proses ngupload ini juga penting ya, kita perlu teliti. Kita tulis judulnya, kita tulis deskripsinya dengan baik. Deskripsinya bisa mengandung kata kunci biar saat pencarian itu video kita itu gampang ditemuin. Kita juga bisa menambahkan kartu untuk mengarahkan video kita yang lain ke penonton, dan di akhir video kita juga bisa menambahkan rekomendasi video untuk ditonton penonton kita selanjutnya. Jadi video kita itu akan semakin banyak yang menonton. Setelah kita upload, kita bisa melihat performa konten video yang kita upload dengan melihat tab analitik. Selain itu, dengan memperhatikan analitik video, kita lebih tahu siapa audiens kita, dan kita bisa tahu konten mana yang paling disukai dan tidak disukai oleh viewer dengan lebih rinci. Ini bisa ngebantu banget buat nentuin kita mau bikin konten apa ke depannya, sehingga bisa membantu channel kita lebih berkembang. Nah, seperti video saya ini lumayan bagus untuk hasilnya. Jadi saya bisa membuat video dengan skema dan tema-tema semacam konten ini untuk konten selanjutnya. Selain fitur-fitur tadi, laptop dengan sertifikat Evo ini juga memiliki keunggulan-keunggulan lain, manfaat-manfaat lain, seperti webcamnya. Webcamnya juga udah cukup oke, ada noise reduction camnya, jadi di pencahayaan yang lumayan kurang pun hasilnya udah cukup baik. Dan menariknya lagi, ini sudah ada AI noise cancellation, jadi di kondisi yang bising, yang ramai pun, hasil suara kita itu akan terdengar dengan lebih baik. Jadi ini cocok banget buat kita Zoom meeting, walaupun di kondisi agak kurang sepi atau di kondisi yang cukup bising, kita masih nyaman untuk melakukan Zoom meeting. Jadi kita bisa kerja di mana aja pakai laptop MSI Summit E14 Evo ini, atau yang ada sertifikat Intel Evo-nya. Oke, ini record Zoom ya. Ini saya nyobain Zoom dan hasil gambarnya seperti ini untuk Zoom-nya. Dan ini saya di samping jalan raya banget, di belakang jalan raya. Dan pastinya ini juga taman, banyak banget orang. Hasil suaranya seperti apa? Apakah masih jernih? Ini seperti ini. Buat kalian yang tertarik dengan laptop ini atau laptop-laptop dengan sertifikat Intel Evo, pastinya bisa kunjungi official store dari Intel Indonesia di JDID. Linknya saya taruh di description box. Cukup sekian, sampai jumpa di video selanjutnya.